Erick Thohir terlihat tak mau terlalu pikirkan timnas lama. Hal ini terlihat pada saat ditanya oleh awak media terkait status mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Bahkan ketua PSSI ini menyatakan dengan tegas bahwa masalah tersebut sudah selesai dan tidak perlu ditanyakan lagi. Saya berterima kasih STY sudah membangun. Saya berterima kasih Coach Indra sudah membawa tim nasional juara SEA Games, tukas Menteri BUMN itu. Ini masalah kami sudah selesai. Kami sekarang fokus kepada tentu persiapan, ujar Erick. Situasi ini diharapkan tidak terus dipertanyakan, dinamika sepak bola Indonesia begitu cepat berkembang. Semua keputusan berdasarkan analisa dan review dari waktu ke waktu. Adapun, saat ini Patrick Kluivert selaku pelatih kepala sedang mempersiapkan timnas Indonesia Putra menjelang 2 pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bersua dengan timnas Australia, 20 Maret, dan timnas Bahrain, 25 Maret 2025. Kami melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, tutup Erick. Berikut ulasan lengkapnya. Peluang untuk menang atas Australia nampaknya di depan mata. Australia dilanda cedera beberapa pemain intinya. Sedangkan kondisi sebaliknya terjadi pada timnas Indonesia, justru kedatangan pemain naturalisasi yang bermain di level Eropa. Namun hal ini tentunya bukan jaminan bahwa Indonesia akan menang dengan mudah. Justru sebaliknya Australia akan membalikkan keadaan dan mengalahkan timnas Indonesia. Duel krusial ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Kemenangan sangat penting bagi kedua tim demi memperbesar peluang lolos ke putaran berikutnya. Namun, jelang leg kedua, badai cedera menghantam skuad Australia. Sejumlah pemain inti dipastikan absen, seperti Harry Souttar, Alessandro Circati, Jordan Boss, Thomas Deng, Rile S1MC High Pronunciation Gray, Hayden Matthews. Selain itu, pelatih Tony Popovic juga tidak memanggil beberapa pemain langganan starter seperti Keanu Bacchus, Samuel Silvera, Nestori Irankunda, Mitchell Duke, striker andalan sekaligus top scorer Australia. Kami cukup yakin dengan skuad yang telah kami bentuk. Ini memberi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitas mereka, ujar Popovic dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Australia. Tampaknya Popovic tak mau menyerah. Berikut ulasan lengkapnya. Gempar dunia sepak bola, bahkan FIFA sampai terheran-heran. Hal ini disebabkan oleh rasa tidak yakinnya Australia jelang lawan Indonesia. FIFA menilai Australia ketakutan jelang duel lawan Indonesia. Australia harus kehilangan monster golnya, dan membuat publik khawatir akan kegagalan Soceroos melaju ke Piala Dunia 2026. Yap, melalui medianya, Sydney Morning Herald, mereka begitu ketakutan jika timnas Australia gagal lolos ke ajang bergengsi dunia yang merupakan langganan negaranya. FIFA menyebutkan duel di lini tengah yang akan menjadi penentu dalam mengendalikan permainan, di mana Jackson Irvine, sebagai pemain kunci Australia, akan berhadapan dengan gelandang andalan Indonesia, Tom Haye. Kemudian selain itu, duel strategi antara dua pelatih kepala. Tony Popovic dan Patrick Kluivert akan saling adu taktik untuk membawa timnya meraih kemenangan. Duel berkelas di semua lini. 1 pekan lagi, tulis FIFA World Cup. Kekhawatiran media itu tak lepas dari badai cedera yang melanda Soceroos, serta diperparah dengan blunder Tony Popovic dalam pemanggilan pemain. 3 bek andalan timnas Australia bahkan juga dipastikan absen melawan timnas Indonesia. YG mana mereka ialah Harry Souttar, Alessandro Circati dan Hayden Matthews. Bagaimana pendapatmu kawan? Berikut ulasan lengkapnya.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan masalah dengan ex-pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan Indra Syafri sudah selesai. Fokus kini diarahkan untuk hal lain. Diketahui, Shin merupakan mantan pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2025. Sedangkan, Indra adalah mantan pelatih Timnas Indonesia U20. Keduanya diberhentikan PSSI pada 2025. Erick mengatakan, masalah dengan kedua pelatih itu sudah selesai. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Shin dan Indra. Ini masalah kami sudah selesai. Kami sekarang fokus kepada tentu persiapan, ujar Erick di Jakarta, Jumat lalu. Saya berterima kasih STY sudah membangun. Saya berterima kasih Coach Indra sudah membawa tim nasional juara SEA Games, tukas Menteri BUMN itu. Erick mengatakan fokus PSSI saat ini adalah mendukung para pelatih yang tengah berjuang. Di antaranya ada Nova Arianto yang akan mengawal Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, serta Satoshi Mochizuki yang sedang mempersiapkan Timnas Putri Indonesia untuk tembus Piala Asia. Tetapi ya sekarang kami fokus kepada Coach Nova yang sedang bertanding di U17, ungkap Erick. Kami fokus kepada Coach Mochi yang sekarang mempersiapkan training camp di Jepang, yang akan juga nanti ada kejuaraan kualifikasi AFC, Piala Asia, perempuan, jelas pria berusia 54 tahun itu. Itu kalau perempuan masuk AFC ini pertama kali dalam sejarah di PSSI seluruh U17, U20, U23 dan semuanya masuk Piala AFC, perempuannya masuk alhamdulillah, ini luar biasa. Dan sekarang kami fokus juga ke Coach Mochi, tandasnya. Adapun, saat ini Patrick Kluivert selaku pelatih kepala sedang mempersiapkan Timnas Indonesia Putra menjelang 2 pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bersua dengan Timnas Australia, 20 Maret, dan Timnas Bahrain, 25 Maret 2025. Dua pertandingan itu sangat krusial mengingat Timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung, atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Saat ini, skuad Garuda duduk di urutan ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Sempat disinggung lagi, kenapa alasan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia mengaku dinamika yang ada di internal tim nasional sudah dirasakan sebelum skuad Garuda melawan Cina pada 15 Oktober 2024 yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kami mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga. Tapi ini sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan mungkin sebelum Indonesia lawan Cina, tapi waktunya terlalu mepet, kata Erick di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Januari 2025. Erick mengatakan pengumuman secara resmi perihal pemecatan STY dianggap tepat dilakukan saat ini mengingat Timnas Indonesia masih punya waktu 2,5 bulan untuk persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengatakan keputusan sudah dilakukan berdasarkan evaluasi dan perhitungan sehingga dinamika Timnas Indonesia perlu jadi perhatian khusus. Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret mendatang. Pertandingan pertama melawan Australia dalam laga tandang pada 20 Maret. Berikutnya, selang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain. Kami melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, tutur Erick. Kami melihat dari pertandingan Indonesia versus Cina, memang dipikir terlalu ambisius, tetapi tidak, karena kami menghitung angka-angka kemenangannya. Lalu bagaimana kalau kami waktu itu kalah dari Saudi sudah pasti gagal Piala Dunia. Makanya di 4 pertandingan ini, kami berharap menimba poin, katanya. Sebagaimana diketahui,
Saat ini PSSI juga telah menemukan pengganti ST. Timnas Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan atas Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah Soceros sebutan Timnas Australia, hanya membawa 5 pemain starter dari leg pertama yang digelar di Stadion GBK tahun lalu. Duel krusial ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Kemenangan sangat penting bagi kedua tim demi memperbesar peluang lolos ke putaran berikutnya. Pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 10 September 2024, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0 dalam laga yang berjalan ketat. Namun, jelang leg kedua, badai cedera menghantam skuad Australia. Sejumlah pemain inti dipastikan absen, seperti Harry Souttar, Alessandro Circati, Jordan Bos, Thomas Deng, Rile S1MC High Pronunciation Gray, Hayden Matthews. Selain itu, pelatih Tony Popovic juga tidak memanggil beberapa pemain langganan starter seperti Keanu Bacchus, Samuel Silvera, Nestori Irankunda, Mitchell Duke, striker andalan sekaligus top scorer Australia. Dari 11 pemain yang menjadi starter saat pertandingan leg pertama di Jakarta, hanya 5 nama yang kembali dipanggil, yaitu Aziz Behich, bek kiri, Cameron Burgess, bek tengah, Jackson Irvine, gelandang, Craig Godwin, sayap, dan Mateo Ryan, kiper utama. Selebihnya, Australia membawa banyak wajah baru, termasuk Kusini Yengi, Rian Teague, Nectarios Triantis, Kai Trewin, dan Alex Grant. Pelatih Tony Popovic tetap percaya diri bahwa skuad yang ia bawa masih cukup kuat untuk menghadapi Indonesia. Kami cukup yakin dengan skuad yang telah kami bentuk. Ini memberi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitas mereka, ujar Popovic dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Australia. Absennya pemain kunci Australia, terutama Harry Souttar dan Mitchell Duke, bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Sebagai informasi, Harry Souttar adalah tembok kokoh Australia yang membuat Garuda kesulitan mencetak gol di leg pertama. Sedangkan Mitchell Duke merupakan top scorer Australia dalam kualifikasi ini dan sering menjadi ancaman di lini depan. Tanpa mereka, Jai Idzes, Justin Hubner, dan rekan-rekannya berpeluang lebih besar untuk menciptakan kejutan di Sydney. Namun, timnas Indonesia tetap harus waspada, karena pemain pengganti yang dibawa Australia juga memiliki kualitas tinggi. Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert akan menghadapi ujian besar dalam laga ini. Dengan persiapan matang dan memanfaatkan kelemahan Australia, akankah Garuda bisa menciptakan sejarah dengan meraih kemenangan pertama melawan Soceros? Namun pendapat berbeda disampaikan oleh beberapa pihak yang mengatakan bahwa Indonesia akan kesulitan menghadapi Australia di kandangnya. Hal ini beralasan bahwa pemain dan pelatih tidak melakukan persiapan yang panjang. Mereka bahkan belum melakukan latihan bersama. Tantangan ini tentu berat bagi pelatih anyar Indonesia. Bahkan muncul dugaan bahwa pelatih Indonesia nantinya akan mempraktekkan taktik parkir bus, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh pelatih sebelumnya Shin Tae-yong. Australia meski banyak dilanda cedera para pemain kuncinya, tetapi masih mempunyai pemain pelapis yang berkualitas tinggi dan masih muda. Tentunya para pemain muda ini penuh motivasi dan semangat tinggi untuk kalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri. Semangat pantang menyerah yang ditebarkan pelatih Australia tentu menjadi amunisi yang besar bagi anak asuhnya dan dukungan masyarakat Australia yang luar biasa. Ini istimewa. Saya anak Sydney, jadi ini momen yang sangat istimewa. Saya tahu dari permintaan tiket dari keluarga dan teman dekat bahwa ini istimewa, momen istimewa bermain di Sydney, kata Popovic. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penontonnya luar biasa. Kota yang luar biasa untuk bermain sepak bola. Soceros selalu didukung di sini. Kami pernah mengalami beberapa momen istimewa di Sydney sebelumnya.
ujar Popovich. Kita nantikan laga seru pada 20 Maret 2025 nanti. Langka, Indonesia ditakut tim langganan Piala Dunia. Pelatih Cina sampai beraksi. FIFA dibuat heran. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke panggung dunia harus diakui memang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi rim yang diremehkan. Itu awalnya. Namun, yang terjadi di atas lapangan, persaingan di grup ini, praktis cuma Jepang doang yang OP. Nah, soal Indonesia, fanatisme dari publik tanah air kepada sepak bola emang sengeri itu. Bahkan di laga away pun, Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberi dukungan. Itulah kenapa tim Garuda nggak akan pernah sendirian. Yap, seperti yang terjadi besok ketika laga melawan Australia, pokoknya semua jatah yang ada fix disikat. Sehingga, federasi tertinggi dunia, FIFA, bahkan sampai menyoroti laga melawan Socceros, Yegemana dalam unggahan akun resmi FIFA World Cup, mereka menyebutkan bakal ada duel berkelas di tiap lini laga itu. Duel berkelas di semua lini. 1 pekan lagi, tulis FIFA World Cup. FIFA menyebutkan duel di lini tengah yang akan menjadi penentu dalam mengendalikan permainan. Di mana Jackson Irvine, sebagai pemain kunci Australia, akan berhadapan dengan gelandang andalan Indonesia, Tom Haye. Kemudian selain itu, duel strategi antara dua pelatih kepala. Tony Popovich dan Patrick Kluivert akan saling adu taktik untuk membawa timnya meraih kemenangan. Pun juga pertarungan di lini depan yang menarik antara striker Australia, Mitchell Duke, dan penyerang muda Indonesia, Rafael Struijk. Di lini pertahanan, juga akan menjadi kunci, dengan duel antara bek tangguh Cameron Burgess dan Jay Itzes yang siap mengawal pertahanan Garuda. Persaingan di posisi penjaga gawang juga mendapat sorotan, dengan Matthew Ryan menjadi tembok terakhir bagi Australia, sementara Martin Paes siap menjaga gawang Indonesia. Kemudian yang tak ketinggalan, duel di posisi gelandang serang yang akan mempertemukan Ajdin Hrustik dengan pemain muda berbakat Indonesia, Marcelino Ferdinand. YG membuat laga ini diprediksi akan berlangsung sengit, dengan masing-masing tim berusaha menampilkan performa terbaik demi meraih poin penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Bertanding di Sydney Football Stadium, skuad Socceros sebagai tuan rumah sejaitnya diprediksi bakal mudah raih kemenangan atas timnas Indonesia. Secara statistik pun, Australia juga sangat superior ketika menghadapi timnas Indonesia. Di mana tercatat, dari 10 pertemuan terakhir di semua ajang, Australia belum pernah rasakan kekalahan. Namun demikian meski superior, Australia sejatinya tengah begitu merana akibat banyaknya pemain yang dilanda cedera. Dan bahkan ada kabar buruk yang makin memperparah, di mana Socceros kehilangan satu striker mereka yang telah berpindah ke warganegaraan. Joshua Sotirio resmi meninggalkan Federasi Sepak Bola Australia dan bergabung dengan Kaledonia Baru. Secara statistik, penampilan Joshua Sotirio juga terbilang cukup apik. Karena ini, Australia harus kehilangan monster golnya, dan membuat publik khawatir akan kegagalan Socceros melaju ke Piala Dunia 2026. Yap, melalui medianya, Sydney Morning Herald, mereka begitu ketakutan jika timnas Australia gagal lolos ke ajang bergengsi dunia yang merupakan langganan negaranya. Kekhawatiran media itu tak lepas dari badai cedera yang melanda Socceros, serta diperparah dengan blunder Tony Popovich dalam pemanggilan pemain. 3 bek andalan timnas Australia bahkan juga dipastikan absen melawan timnas Indonesia. YG mana mereka ialah Harry Souttar, Alessandro Circati dan Hayden Matthews. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovich membuat beberapa kesalahan pemanggilan dalam masa 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah, tegas Sydney Morning Herald. Yap, kondisi Australia yang merana,
Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang justru ketambahan sejumlah pemain keturunan baru di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Trio Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi sudah disahkan FIFA untuk berada di bawah naungan PSSI. Dan dipastikan halal untuk membela timnas Indonesia ketika menghadapi Australia dan Bahrain. Pak Ketum, Erick Thohir menyebut bahwa ketiga pemain ini memiliki pengalaman di Eropa yang bisa menjadi nilai tambah bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Keberhasilan PSSI mempercepat proses bergabungnya Emil, Dean dan Joey, kans membuat Indonesia kian mantap menatap laga ke depan. Apalagi, di balik itu, para lawan malah tengah perang dingin melihat skuad Garuda YG terus menambah amunisi. YG mana diketahui, supporter Cina justru meledek pelatih Bahrain yang sempat menyinggung pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, berbicara kepada media setempat, GDN Online, mengenai skuad timnas Indonesia. Dan menyebut skuad Garuda sebagai skuad Belanda karena banyaknya pemain keturunan yang ada. Merespon ini, melalui media asal Cina, Dongqiudi, para netizen Cina berbondong-bondong menyampaikan isi kepalanya mengenai situasi ini. Mereka ikut heran dengan bagaimana Talajic bisa berkata demikian. Dari ini, Cina memang terkesan membela Indonesia yang sah-sah saja jika menggunakan banyak amunisi naturalisasi. Bahkan, sebelumnya, pelatih Cina, Branko Ivankovic memuji timnas Indonesia YG disebut memiliki karakter seperti tim Eropa lantaran kini diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Ivankovic bahkan juga tidak heran dengan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Raihan 3 poin dalam fase ketiga perburuan tiket Piala Dunia atas Green Falcons itu, bagi Ivankovic merupakan target apik dengan situasi yang ada di skuad Garuda. Ivankovic menilai bahwa penentuan negara yang melangkah langsung ke Piala Dunia 2026 atau yang lolos ke fase keempat memang baru bisa dipastikan pada laga terakhir. Tapi baginya, Indonesia yang kini diperkuat nama-nama pemain berkualitas baru, mampu memberikan perlawanan sengit, termasuk pet timnya. Karena ini, Ivankovic pun sudah menyiapkan strategi untuk para pemain timnas Cina guna meredam pola permainan timnas Indonesia yang sudah menempa banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Memang saat ini, persaingan perebutan tiket Piala Dunia 2026 di grup C masih berlangsung sangat ketat. Selain Jepang yang melesat dengan perolehan 16 poin, 5 negara lain diketahui masih bergontokan di klasemen. Australia menempati peringkat kedua dengan 7 poin, diikuti Indonesia dengan 6 poin. Di bawah tim merah putih terdapat Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga mengoleksi 6 poin dari 6 laga. Menilik inilah, seluruh tim tengah mati-matian mempersiapkan skuad terbaiknya, demi mimpi lolos ke panggung terakbar dunia.